Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Portugal, ternyata di negara ini dulu Islam pernah berjaya. Siapakah yang membawa Islam ke Portugal? Islam di Portugal itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-8. Tepatnya Islam pertama kali mendarat di Portugal pada tahun 711 dan mengalami kemunduran pada tahun ke-1249. Islam ke Portugal dibawa oleh bangsa Moors. Bangsa Moors sendiri merupakan orang Muslim yang ada di wilayah Afrika Utara, tepatnya di daerah Maroko. Karena itulah bangsa mereka disebut sebagai bangsa Moors. Pemimpin Muslim yang pertama kali membawa Islam ke daerah Andalus adalah Abdul Rahman. Jadi wilayah yang mereka kunjungi itu namanya dulu adalah Al-Andalus, yang artinya menjadi hijau setelah musim panas yang berkepanjangan atau musim kekeringan. Dulu tanah itu sangat mengalami kekeringan. Kemudian orang Islam datang dan mereka itu membuktikan kalau kedatangan mereka itu bisa membawa kesuburan. Dan alhamdulillah setelah kedatangan Islam, wilayah Al-Andalus yang dulunya kering menjadi subur. Wilayah Al-Andalus ini mencakup Spanyol dan juga Portugal. Untuk yang Portugal sendiri, Islam dibawa oleh seorang yang bernama Torik bin Ziyad, di mana beliau berhasil menaklukkan semenanjung Iberia dari bangsa Visigot tahun 711. Bangsa Visigot itu sendiri merupakan suku Eropa yang tinggal di wilayah lembah Danube yang ada di sekitar Vienna, Wina, Austria. Kemudian budaya mereka bercampur dengan Romawi. Pemimpin Visigot saat itu adalah Raja Roderick. Di masa kepemimpinan Raja Roderick inilah Torik bin Ziyad itu datang dan menaklukkan wilayah kekuasaannya si Raja Roderick. Mulai saat itu Islam masuk ke Portugal dan berkembang di sana selama berabad-abad. Islam sangat besar di Portugal saat itu, tetapi kenapa orang-orang tidak terlalu mengenal bahwa Islam itu sudah tersebar sangat besar ke Portugal? Salah satu propaganda penyebabnya adalah karena di Portugal itu tidak dikenalkan Islam untuk saat ini. Mereka lebih dikenalkan dengan puisi yang berjudul The Lusíada karya Luis de Camões untuk mengalihkan peradaban Islam yang pernah berjaya di sana. Kemudian diganti dengan mengenalkan pahlawan hebat di buku Lusíada tersebut. Bukan orang Islam yang dikenalkan kepada mereka sebagai pahlawan, melainkan salah satu pelayar paling besar yang ada di sana, yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama pernah membuat rencana ingin berlayar menuju ke India. Sebelum pelayaran dimulai, beliau bertemu dengan Ahmad Ibnu Majid. Beliau dan krunya sempat bertemu dengan orang-orang Islam. Namun orang-orang Islam mereka cap sebagai orang-orang yang berbahaya. Padahal mereka membutuhkan orang Islam sebagai navigator menuju ke India. Beberapa sumber menyebutkan yang membantu Vasco da Gama dalam berlayar menuju ke India adalah Ahmad Ibnu Majid. Ahmad Ibnu Majid inilah yang telah berjasa membuatkan peta rute menuju ke India dan juga kompas dengan 32 arah mata angin yang mana bisa membuat pelayaran Vasco da Gama ke India ini berhasil. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang membantu Vasco da Gama adalah Muslim dari Gujarat. Siapapun itu, kesimpulannya perjalanan Vasco da Gama, pahlawan orang Portugal ini telah dibantu oleh orang Islam. Tapi justru yang lebih dikenalkan di Portugal sana sebagai pahlawan adalah Vasco da Gama saja. Sedangkan orang Islam dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai orang yang berbahaya. Seperti itulah ya. Tetapi meskipun begitu, masih ada beberapa peninggalan Islam yang ada di Portugal.